Bayangkan kamu hanya ingin mencari kayu bakar di hutan, lalu kamu merasa tersesat. 3 hari kamu bertahan, berjalan, dan terus berdoa agar bisa pulang. Tapi saat kembali ke rumah, wajah orang tuamu sudah tua. Tetanggamu tak mengenalmu, dan ternyata, kamu telah menghilang selama 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku tercinta, dunia ini tidak hanya milik kita, manusia. Ada dimensi lain yang tak kasat mata, dihuni oleh makhluk ciptaan Allah yang hidup berdampingan, namun berada dalam alam berbeda. Mereka adalah jin. Kisah yang akan kalian dengar ini adalah cerita nyata yang terjadi di kawasan lereng Gunung Merapi. Kisah seorang pemuda yang menghilang dari dunia manusia, dan baru kembali setelah waktu berlalu 3 tahun. Padahal, bagi dirinya, ia hanya merasa pergi selama 3 hari. Kisah ini mengguncang, menegangkan, dan menyadarkan kita akan keberadaan dunia yang selama ini hanya kita imani lewat dalil. Awal petaka di lereng Merapi. Namanya Adi, seorang pemuda desa berusia 19 tahun. Ia tinggal bersama orang tuanya di sebuah desa di kaki Gunung Merapi. Suatu hari, ia ditugaskan ibunya untuk mencari kayu bakar ke hutan kecil tak jauh dari rumah. Adi berangkat pagi-pagi, membawa parang dan kantong kain. Ia sudah biasa ke hutan, jadi tidak merasa khawatir. Tapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat mulai memotong ranting, ia mendengar suara gamelan di kejauhan. Suara halus, indah, tapi terasa asing di telinga. Ia menoleh, dan melihat sekelebat bayangan putih melintas cepat di balik pepohonan. Disambut dunia lain, Adi terus berjalan, entah kenapa kakinya terasa ringan, dan pikirannya mulai kabur. Tiba-tiba, ia melihat jalan yang belum pernah ia lihat sebelumnya, jalan tanah bersih dengan pepohonan yang berbaris rapi. Di ujung jalan itu, berdiri gerbang besar yang terbuat dari batu hitam. Di sana, seseorang menyambutnya, berpakaian putih bersih, tersenyum ramah. Tanpa rasa takut, Adi mengikuti orang itu. Ia dibawa masuk ke sebuah tempat yang mirip kerajaan. Ada istana, taman yang indah, dan musik yang terus berdendang. Ia diberi makanan yang lezat, diberi tempat tinggal, diperlakukan seperti tamu kehormatan. Dan yang paling aneh, waktu terasa berhenti. 3 hari yang aneh, Adi merasa ia hanya tinggal selama 3 hari. Di hari keempat, ia merasa rindu pada ibunya. Ia izin pamit kepada sang tuan rumah, dan orang itu hanya tersenyum sambil berkata, "Semoga kamu masih mengenali jalan pulang." Ia pun kembali ke jalan tanah yang sama. Tapi saat ia sampai di pinggiran desa, semuanya terasa asing. Rumah berubah, wajah orang-orang asing, dan saat ia akhirnya menemukan rumahnya, ibunya berteriak, menangis keras. "Adi, ya Allah, ini kamu? Dunia sudah berubah." Ternyata, Adi telah menghilang selama 3 tahun. Orang tuanya sudah hampir putus asa. Mereka mengira ia diculik, bahkan ada yang bilang ia telah meninggal. Saat Adi menceritakan kisahnya, banyak yang tidak percaya. Tapi ia masih mengenali semua tempat. Ia tahu detail hutan tempat ia masuk. Dan yang paling membuat semua terdiam, kaki Adi masih memakai sandal yang sama, yang sudah hancur dimakan usia. Bajunya pun robek dan bau tanah, seolah memang baru kembali dari hutan. Penjelasan dari seorang ustaz. Seorang ustaz yang dituakan di desa itu berkata, yang dialami Adi adalah kemungkinan besar masuk ke alam jin. Allah memperlihatkan kepadanya sebagian dari alam gaib sebagai ujian dan peringatan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka." Qs. Al-A'raf 27. Jin bisa mempermainkan persepsi waktu dan ruang. Satu hari di alam mereka bisa terasa bertahun-tahun di dunia manusia. Sejak saat itu, Adi berubah. Ia menjadi pendiam, rajin sholat, dan tak pernah meninggalkan zikir pagi dan petang. Ia tahu betul bahwa hidup ini sangat rapuh, bahwa dunia lain bisa menyapa kapan saja. Ia sering berkata, yang paling menakutkan bukan saat aku hilang, tapi saat aku sadar bahwa manusia sangat mudah tersesat jika tidak dekat dengan Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil, jangan pernah masuk ke tempat sepi tanpa zikir atau izin. Bacalah doa masuk hutan atau tempat asing. Selalu minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk gaib. Zikir perlindungan yang wajib dibaca. A'udzu bikalimatillahi ta'amati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya.
Ajak temanmu dengar kisah ini. Jika cerita ini membuatmu sadar akan pentingnya zikir dan perlindungan, silakan sukai, tulis komentarmu, dan bagikan kepada teman-temanmu. Kisah nyata seperti ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk memperkuat iman. Dunia ini penuh misteri, tapi selama kita memegang teguh tali agama Allah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Semoga Allah senantiasa menjaga langkah kita, menjauhkan kita dari alam jin yang menyesatkan, dan memberi kita keselamatan di dunia maupun akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lewatkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya dari alam tak kasat mata. Pastikan kamu sudah subscribe ke kanal kami untuk mendapatkan notifikasi cerita terbaru setiap minggu.